Yo Ibolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Kang Lim Farm. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan yaping seperti biasa teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang saya akan bahas itu ditujukan untuk teman-teman pemula yang tentunya baru saja mau memulai usaha entok, atau istilahnya ya memelihara lah gampangnya kita. Untuk pemula yang baru saja memulai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi sebelum teman-teman terjun ke usaha dunia ternak entok ini, teman-teman itu harus memiliki tujuan teman-teman. Nah, tujuan itu ada dua teman-teman kalau di ternak entok itu. Jadi teman-teman harus ditentukan dulu tuh, mau sistem pembibitan atau pembesaran. Nah, itu dua itu yang biasa dipakai untuk usaha ternak entok teman-teman. Jadi sistem kalau di pembibitan itu teman-teman peliharanya berarti indukan, nanti dijual anakannya teman-teman. Dan kemudian kalau teman-teman mau untuk pembesaran, nah teman-teman pelihara tuh anakan entok dari kecil sampai besar. Nah, paling cepat itu biasanya 3 bulan teman-teman bisa jual. Itu arahnya untuk pedaging teman-teman. Nah, kenapa sih kok harus pilih salah satu, pembibitan atau pembesaran? Kenapa enggak kita membibit sendiri terus kita besarin sendiri? Nah, ini dua hal yang sebenarnya bisa dilakukan semuanya ya teman-teman. Cuman ya kita nggak bisa banyak, karena kalau dua-duanya kita lakoni itu repot teman-teman kalau di saya ya kan. Karena kan pembibitan sama pembesaran itu pakannya berbeda teman-teman. Pembesaran itu kan butuh protein yang tinggi, yang relatif lebih banyak sehingga cepat gede. Kalau pembibitan itu malah nggak terlalu butuh banyak protein. Kalau kebanyak protein malah jadi lemak, nggak bertelur teman-teman. Itu teman-teman. Kalau teman-teman lahannya luas ya bisa saja itu, kemudian pakannya ada, ya oke saja. Nah, untuk di kandang saya ini sebenarnya saya fokusnya ke pembibitan teman-teman. Nih bisa teman-teman lihat sini, nih ada yang bertelur satu tarangan, ini tarangan juga ada yang sedang mengerami, ini mengerami, dan ini juga masih dirami. Nah, itu di sana juga ada yang mengerami. Itu ada berapa yang mengerami berarti 1 2 3 4, di sebelah sana juga ada. Ini bisa nampak 1, ini baru menetas kemarin. Nah, itu kenapa sih saya pilih di pembibitan? Karena menurut saya itu kalau pembibitan itu kita nggak perlu pelihara populasi yang banyak ya kan. Ini saya paling sekitar 15 indukan ini saya yang produksi, masih produktif ya. Saya memilih di pembibitan itu karena menurut saya ya, kalau pembibitan pakannya lebih irit teman-teman daripada pembesaran. Pembesaran kalau usia 1 bulan ke atas, 2 bulan sampai 3 bulan tuh luar biasa tuh makannya, boros pakan malahan. Apalagi kalau pembibitan, kalau mau hasil banyak kan jumlahnya harus banyak juga. Nah, di situ pakan yang dibutuhkan juga harus banyak, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau pengen bagus juga kan proteinnya harus
yang tinggi juga. Kalau cuma pekatul king doang ya sama bisa tumbuh, tapi kan kurang, harus protein tinggi. Nah kalau bibitan ini kan kalau proteinnya tinggi malahan gemuk, banyak lemak, malah nggak bertelur ya kan. Nah disitu kenapa saya pilih bibitan lah. Cara menentukan teman-teman itu cocoknya di pembibitan atau pembesaran, itu teman-teman bisa melihat di sekitar lingkungan jenengan itu ada nggak sih pakan alternatif, pakan gratis, ataupun pakan beli akan tetapi harganya murah. Misal di dekat rumah teman-teman itu ada apa, kali atau danau lah yang banyak enceng godok atau dedaunan, daun pohon pepaya, pohon kangkung banyak itu. Wah itu ladang pakan juga tuh buat pembesaran kan, lumayan itu ngirit jadinya, banyak alternatif. Kalau saya di sini harus beli kangkung dan lainnya, enceng godok juga jarang di sini, jadi saya memilih ini pembibitan. Ya tergantung teman-teman, karena kan pembibitan juga resiko juga kan. Pembibitan kadang ada yang tidak terlalu produktif, bahkan hingga 2 bulan belum bertelur lagi. Itu kan kita jadi kasih makan terus tapi tidak bertelur, itu kan tidak produktif ya kan. Nah semua memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing teman-teman. Nah kalau masalah jual sih ya sebenarnya kalau entok itu laku semua, mulai dari anakan usia 3 hari, 1 minggu, usia 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, usia 2 tahun. Wah laku semua kalau entok. Jadi ya kalau penjualan sebenarnya tidak ada yang sulit sih kalau entok. Yang sulit itu biasanya harganya, kadang nggak cocok. Kalau laku malah laku terus, ya nggak pernah susah saya jual entok. Atau di daerah teman-teman sih ya, kayaknya sih rata-rata di semua daerah sama lah, nggak susah jual entok, tinggal harganya itu yang ada yang susah. Jadi alasan susah kalau digabung antara entok pembibitan dan pembesaran itu kan tadi pakannya beda ya teman-teman. Kalau saya biasanya ini di indukan kan protein tidak terlalu tinggi, tidak dikasih pur, cuman saya tetap kasih konsentrat untuk petelur ya, konsentrat petelur. Jadi memang ditujukan untuk bertelur biar cepat nelurnya lagi pasca menetas. Nah kan kalau dimakan yang pembesaran kan juga eman-eman ya. Nah saya pembesarannya itu cuman beberapa, biasanya ada sisahan tidak terjual, atau mungkin ada, kalau ada netes sedikit itu saya pelihara sendiri. Itu di situ ada berapa ini, 5, itu 2, ini 20. Ini belum terjual, ini belum tak posting. Nah sisa-sisa ini biasanya 5 ekor, 2 ekor itu saya simpan, saya jadikan calon indukan teman-teman. Jadi membesarkannya nggak banyak, jadi pakan yang dikeluarkan juga biar tidak terlalu banyak, karena kan saya fokusnya di pembibitan, jualnya anakan, seperti itu teman-teman. Nah mungkin pembahasan kali ini itu aja teman-teman ya, nanti saya lanjut lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, untuk terus mendukung channel saya ya kan.